YouTube sekalian, ada satu lagi pertanyaan yang masih belum saya jawab, yaitu apakah keong emas ini bisa kita konsumsi menurut agama Muslim atau Islam, tentunya agama saya. Nah, ini juga masih mau saya carikan informasi mengenai itu, nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jadi berkaitan dengan video yang saya buat sebelumnya, jadi di sini saya punya referensi berkaitan dengan keong emas, yaitu dapat dilihat ada sumber yang mengatakan dari LPPUM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Di sini dapat kita lihat seperti apa penjelasan mengenai keong emas ya, yang biasa kita temukan di sawah. Ini sumbernya yaitu dari Kiai Haji Maulana Hasanuddin MA, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, dan Dr. Andes Haji Solahuddin Al-Ayyub MSI, Wakil Sekretaris MUI Pusat Bidang Fatwa. Ini mengulas mengenai keong emas. Apa hukumnya kita memakan keong emas? Di sini dapat kita lihat dalam kaidah syariah atau hukum Islam, sejatinya ketentuan halal atau haram itu merupakan hak prerogatif Allah dan Rasul-Nya, yang disebut di Al-Quran atau Al-Hadis. Orang yang tidak menetapkan sesuatu itu halal atau haram tanpa merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan atau Al-Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan makna ayat yang tegasnya menyatakan, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan itu haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dia adalah beruntung. Quran Surat An-Nahl 16 ayat 116. Sedangkan ketentuan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuai dengan penetapan ayat, apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Quran Surat Al-Hasyr 59 ayat 7. Selanjutnya dalam keterangannya juga di sini dijelaskan, selanjutnya dalam aspek bahan konsumsi, Al-Quran dan Al-Hadis menjelaskan bahwa yang haram itu sudah tertentu dan jumlah serta jenisnya sangat sedikit. Selebihnya dari yang ditetapkan haram itu, yang jumlah dan jenisnya jauh lebih banyak, adalah halal untuk dikonsumsi umat manusia. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi atau halal untuk kamu sekalian. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 29. Termasuk diantaranya adalah hewan keong sawah atau Pila ambulantia dalam bahasa Latinnya ini, karena tidak ada satupun nas yang menyebutkan secara sahih atau eksplisit bahwa hewan ini haram untuk dikonsumsi. Apalagi keong sawah yang populer di masyarakat disebut tutut. Jadi ada yang menyebutnya keong sawah ini adalah tutut. Itu termasuk hewan air yang tidak hidup di
dua alam. Meskipun ia bisa hidup di darat selama beberapa saat, ia bukan jenis hewan Bermaiyun. Ungkapan dengan digabungkan dengan kata barun artinya daratan dan maun bermakna air atau hewan yang hidup di dua alam. Selanjutnya, pada prinsipnya hewan air hukumnya halal dikonsumsi berdasarkan nas dari Al-Quran maupun Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ayat yang menyebutkan dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan atau yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 96. Yang dimaksud dengan air di sini bukan hanya air laut, namun termasuk juga hewan air tawar. Karena pengertian al-bahru al-ma'a adalah kumpulan air yang banyak. Imam Asy-Syaukani mengatakan yang dimaksud dengan air dalam ayat di atas adalah setiap air yang di dalamnya terdapat hewan air untuk diburu atau ditangkap, baik itu di sungai atau di kolam. Lihat Fathul Qadir Muhammad bin Ali Asy-Syaukani 2361 Mafki at-Tafasir. Sedangkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan seorang pernah menyatakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kami pernah naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, "Air laut itu suci dan bangkainya pun halal." Hadis riwayat Abu Daud nomor 83, An-Nasai nomor 59, At-Tirmizi nomor 69. Kemudian penjelasan secara umumnya, keong sawah juga mengandung unsur kobaits atau lebih spesifik lagi unsur istighzar, hal yang dianggap menjijikkan. Berbeda dengan siput atau bekicot, jenis keong juga yang hidup di darat, dan ada yang menyatakan menjijikkan, bahkan mengandung zat racun yang berbahaya bila dikonsumsi. Namun pendapat bahwa bekicot itu menjijikkan juga sebagai lil ihtiyati, untuk kehati-hatian. Masalah menjijikkan itu sendiri dihukumi haram merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i, sedangkan tiga imam mazhab yang lain yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali menyatakan menjijikkan itu tidak merupakan faktor yang menyebabkan menjadi haram. Selanjutnya, pendapat yang menyatakan hewan yang hidup di dua alam itu sebagai hewan haram dikonsumsi juga merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan dalam mazhab Hanafi dan Maliki tidak mengharamkannya. Menurut Imam Hanafi dan Maliki, hewan meskipun dianggap hidup di dua alam, namun ia tetap dihukumi satu dengan melihat kondisi faktualnya. Kalau hewan itu lebih banyak hidup dan berkembang biak di air sebagai indikatornya, maka dihukumi sebagai hewan air. Tapi kalau lebih banyak hidup dan berkembang biak di darat, maka ia dihukumi sebagai hewan daratan. Maka sebagai kesimpulan, menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i yang terkenal lebih ketat saja, mengkonsumsi keong sawah itu hukumnya halal. Demikian pula pendapat jumhur atau mayoritas ulama dan imam mazhab yang lain. Adapun pembahasan tentang kandungan gizinya, maka dipersilakan untuk mengkonsultasikan dengan pakar ahli gizi. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi yang namanya keong emas itu boleh dimakan
atau boleh dikonsumsi menurut LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, bahwa kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi yang namanya keong mas atau keong sawah, karena dari kesimpulan tadi bahwa keong mas itu kebanyakan dia hidup di air daripada hidup di darat, meskipun dia seringkali kita temukan bertelurnya itu di darat atau dia bisa bertahan di darat, tetapi keong mas itu juga tidak bisa bertahan lama ketika di daratan. Kalau tidak percaya silahkan ambil keong mas di sawah itu, letakkan di daratan, nanti silahkan dicek berapa jam keong mas tadi bisa bertahan. Mungkin itu saja ya teman-teman semua penjelasannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan atau tidak pas dalam saya menyampaikan ini. Yang jelas keraguan saya atau kehati-hatian saya terhadap satu makanan ini sudah terjawab. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman YouTube semuanya, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam saya menyampaikan hal tersebut. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.